Penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Halo anak-anakku yang terkasih, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan selalu menyertai anak-anakku yang terkasih. Anak-anak yang terkasih, kita masuki hari Minggu biasa yang ke-24. Dan dalam Injil, kita akan mendengar bagaimana memikul salib dan penyangkalan diri itu merupakan batu ujian untuk mengikuti guru kita yang terkasih, ialah Yesus Kristus. Maka Roma punya satu cerita. Ceritanya tentang dua orang yang bersahabat. Suatu hari, dua orang yang bersahabat ini itu mau melintasi atau berpergian ke satu tempat. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka harus memasuki suatu hutan yang sangat seram. Dan tiba-tiba ketika mereka melewati hutan tersebut, mereka bertemu dengan yang namanya sosok beruang. Dan apa yang terjadi? Ternyata teman yang satu itu cepat-cepat untuk berlari, menjauhi beruang tersebut dan menaiki sebuah pohon yang tinggi. Sedangkan teman yang satunya lagi ternyata tidak bisa, karena begitu dekat dengan sang beruang. Artinya apa? Akhirnya teman yang satu tersebut itu berpura-pura mati, berpura-pura diam seolah-olah mati. Dan beruang pun yang ada di situ mencium-cium teman yang berpura-pura mati tersebut dan tergeletak di tanah. Dan orang tersebut itu berusaha untuk menahan nafas sebisa-bisanya sehingga beruang tersebut menyangka bahwa dia itu sudah mati. Lalu sesudah itu semua terjadi, sang beruang sudah mencium-cium temannya yang berpura-pura mati tersebut. Ternyata sang beruang itu pergi. Setelahnya teman yang naik di pohon itu datang, lalu menghampiri teman tersebut dan bertanya, "Hai temanku, apa yang dibisikkan beruang kepadamu?" Dan temannya itu juga menjawab, "Beruang itu memberitahukan, lain kali jangan berteman dengan orang atau teman yang tidak setia, yang suka meninggalkan temannya dalam bahaya." Anak-anak terkasih, semoga minggu ini kita diberikan kesetiaan yang melimpah. Semoga minggu ini anak-anakku yang terkasih juga diberikan sebuah semangat yang melimpah untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat mencintai orang tua dan lewat mencintai orang-orang yang berada di sekitar anak-anakku yang terkasih. Semoga membantu. Selamat hari Minggu. Saya Romo Gandhi. Dadah.
Tentu semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kita bertemu kembali dalam kegiatan Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah mengerjakan tugas BIA episode minggu lalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tentunya semua siap dengan sikap sempurna. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh istirahat dengan keadaan nyenyak dan boleh kembali bangun dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, berkatilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami akan mengikuti kegiatan BIA. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selamat menyaksikan episode minggu ini. Halo adik-adik, selamat pagi, berkah dalam untuk kita semua. Pada hari ini, hari Minggu 12 September 2021, kita bertemu lagi. Nah, sekarang kita kembali pada kegiatan Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Wah, gak sabar kan kalian? Kalian sudah menunggu selama 1 minggu dan sekarang kita bertemu kembali. Nah, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat. Tuhan Yesus aja semangat, masa kalian kalah sama Tuhan Yesus? Ayo dong, kita harus semangat. Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan video buat kalian. Nah, video ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Nah, jadi teman-teman semua, adik-adik harus mendengarkan dan menonton video ini dengan baik ya. Kita ambil tempat duduk yang nyaman. Mari sekarang kita tonton video berikut ini. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah, iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, gimana? Sudah selesai menonton videonya? Makin semangat atau makin ngantuk setelah menonton videonya? Aduh, kenapa makin ngantuk? Ayo dong makin semangat. Yesus tuh udah semangat banget ya. Anak-anak udah semangat nih, udah menyiapkan yang terbaik buat kalian. Kalian juga harus semangat dong ya. Oke, nah adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana perjalanan Yesus bersama para muridnya. Saat itu Yesus sedang beristirahat. Yesus bertanya kepada muridnya, teman-teman, murid-muridku sini, saya mau tanya nih. Orang-orang di sana memanggil saya dengan sebutan apa ya? Lalu kata murid-muridnya apa? Banyak banget ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Elia, ada yang mengatakan Yesus adalah utusan para nabi-nabi, kan? Banyak banget orang-orang yang menganggap Yesus itu adalah nabi. Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, murid-muridku, saya mau tanya, kalian tuh menganggap aku sebagai apa sih? Lalu murid-murid Yesus menjawab, ya, si Petrus menjawab apa, seperti apa? Ya, Petrus menjawab bahwa mereka menganggap Yesus sebagai Mesias. Wah, ada yang tahu apa itu Mesias? Ada yang tahu nggak? Nah, anak-anak, Mesias artinya adalah yang diurapi atau yang dipilih atau yang apa ya, yang banyak memberikan mukjizat. Itu adalah Mesias, juru selamat. Nah, Yesus Mesias sendiri ya, Mesias itu adalah salah satu gelar Yesus. Nah, teman-teman ya, tadi Yesus juga mengatakan bahwa saya adalah Mesias. Saya adalah anak Allah yang siap menderita untuk kalian semua, untuk umat manusia. Nah, bayangin siapa yang siap menjadi Mesias? Menderita untuk sesama. Kalian siap nggak? Dengar, siap nggak? Wah, kok nggak siap sih? Harus siap dong teman-teman. Kamu kan anak Allah, saya juga anak Allah, dan kita semua adalah anak Allah. Maka dari itu kita juga harus menderita bagi sesama. Lalu gimana caranya untuk menderita bagi sesama? Teman-teman, begini, menderita artinya berkorban. Nah, berkorban kita bisa banyak melakukan pengorbanan. Contohnya, kita bisa berkorban waktu, ya kan? Kalau teman-teman tahu, kita bisa berkorban waktu tuh. Caranya bagaimana berkorban waktu? Ya, kita menyisihkan waktu kita untuk apa? Untuk berdoa. Lalu mumpung karena ini bulan kitab suci ya, teman-teman harus wajib rajin membaca kitab suci. Jadi kita sisihkan waktu kita juga untuk membaca kitab suci. Nah, kita mengorbankan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mendoakan orang lain, ya kan? Nah, jadi kita sudah berdoa, kita sudah mengorbankan diri bagi orang lain. Ya, meskipun tidak seperti Yesus yang wafat di kayu salib, tapi kita sudah membantu orang lain dan peduli dengan orang lain, dan juga sudah mengorbankan diri untuk orang lain. Paham teman-teman? Ya, jadi banyak banget yang bisa kita lakukan, termasuk berdoa, mengorbankan waktu kalian. Yang harusnya bermain, saya kurangi. Bermain saya 10 menit, saya kurangi jadi 5 menit. 5 menitnya buat apa? Buat berdoa. Wah, keren banget tuh pasti tuh, jagoan musik, ya kan? Kalian sudah pintar berdoa, pasti Tuhan akan senang banget. Wah, anak-anakku sudah pintar-pintar sekarang ya. Anakku sudah keren, sudah mau mengikuti aku. Wah, langsung kayak gitu. Yesus sangat senang melihat di sana. Oke teman-teman, semangat. Sampai jumpa. Sekarang kita siapkan hati untuk kita berdoa.
Adik-adik, bagaimana kegiatan Bina Iman Anak hari ini? Tentunya seru sekali, bukan? Kita sudah berada di penghujung kegiatan Bina Iman pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan Bina Iman ini dengan berdoa. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti Bina Iman Anak pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami berkat yang melimpah, memberikan kami kesehatan dan sukacita selalu. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.